Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya amanu taqullaha qatih kunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, malam Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memuliakan kita dengan taufiknya untuk bersama-sama berada di majlis yang kita cintai ini, di masjid yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab turunnya rahmat, kasih sayang, dan membuat ya para malaikat iri terhadap kita, terhadap semua orang yang menempuh wasilah ini untuk mendapatkan salam serta selawat. Semoga senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang mulia dan yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini pelajaran kita atau tema kita masih pada kitab Bulughul Maram, yang dimana pada bab akhir daripada kitab ini, yaitu bab Kitabul Jami', di mana bab ini kumpulan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang berkenaan salah satunya adalah tentang adab-adab dalam ini. Maka pada malam hari ini kita masih berada pada bab yang pertama, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kelima. Kita sudah sampai pada hadis yang kelima yang kita berikan judul yaitu atau tema yaitu memberi tempat bagi orang yang baru datang dalam sebuah majelis. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita ini adalah din yang sempurna. Din yang menjelaskan, membahas, mengurus, mengajarkan, menjelaskan, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang menjelaskan, mengajarkan aspek ubudiyah, ritual ibadah, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dalam Al-Quran hablum. Tapi dari kesempurnaannya, kemudian agama ini tidak hanya mengurus, mengajarkan tentang aspek ubudiyah kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi juga ada sebagai aspek sosial.
kumpul, kita akan bermajlis sama-sama, kita akan duduk-duduk dengan orang lain. Yang kemudian dari sinilah betapa sempurnanya agama ini. Betapa agama ini atau betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang kita pandang kecil atau aspek atau sesuatu yang hampir kebanyakan kaum muslim tidak mengetahuinya, ternyata dalam agama ini, ternyata dalam hadis yang mulia ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada umatnya. Nah, kita langsung saja kita bacakan. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan, mempelajari kandungan isi hadis ini, maka tidak ada salahnya kita mengenal kembali atau mengejarkan ingatan kita kembali siapa sebetulnya sahabat yang mulia ini yang disebutkan dalam hadis ini, ya, Abdullah bin Umar atau dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah dari sahabat yang mulia, ya, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ma'ruf, yang masyhur, dikenal di tengah-tengah talibul ilm, para ulama, ya, Abdullah ibnu Umar, atau biasa juga dipanggil atau disebut Ibnu Umar. Jadi kalau Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang disebutkan oleh seseorang, maka berarti yang dimaksud adalah anak beliau radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Nabi, yang bertemu langsung dan melihat langsung ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang ma'ruf di kalangan talibul ilm sebagai seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lahir di Mekah pada tahun 610 Masehi, dan kemudian beliau juga wafat di Mekah pada tahun 693 Masehi. Ya ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum ya jami'an. Sekarang kita masuk pada salah satu kosakata atau dua kosakata dalam hadis ini yang asing di telinga kita, yang asing di sebagian kaum muslim, yaitu tafassahu. Ya, tafassahu yang bermakna memberikan tempat, yang memberikan tempat dalam majlis, yang diambil dari wasan fasahaya, yang berarti memperluas dan melonggarkan, Kemudian kalimat yang kedua adalah tawassa'u, yang bermakna adalah orang kan tempat duduk dalam majlis. Jadi bermakna adalah orang yang melapangkan tempat duduk dalam suatu masjid atau majlis. Nah, apa hikmah pelajaran faedah dari hadis ini? Maka empat yang bisa kita dalam hadis ini pada malam hari ini. Yang pertama adalah
tidak boleh seseorang atau tidak halal bagi seseorang yang kemudian memerintahkan kepada orang atau kepada saudaranya yang pertama hadir duduk dalam sebuah majlis untuk meninggalkan tempat duduknya kemudian dia duduk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini la yuqimur rajulur rajula, tidak boleh seseorang membangunkan saudara tempatnya itu, tempatnya itu. Walakin tafassahu, akan tetapi lapangkanlah, wa tawassau, luaskanlah ya majlis kalian. Maka yang pertama sekali lagi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak halal seseorang dalam sebuah majlis yang baru datang atau belakangan datang, kemudian dia mendapati orang yang sedang duduk, kemudian dia menyuruh pindah, kemudian duduk di tempatnya itu. Ya. Dalam hadis dikatakan, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi fahuwa lahu. Barang siapa yang pertama kali atau duluan mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dia paling berhak dengan itu. Nah, majlis itu adalah sesuatu yang mubah. Boleh di mana saja kita duduk, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di pinggir, di paling duluan di situ dengan tempat duduk itu. Li'anna man, karena barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dia yang paling berhak dengan hal tersebut. Walaupun barangkali dia duduk di tempat itu, tinggal di tempat itu dengan waktu yang sebentar saja, yang sesaat saja, atau mungkin dia duduk itu dalam waktu yang cukup lama, maka dia paling berhak. Atau mungkin dia sementara duduk, kemudian ada hajat yang lain, dia meninggalkan sebentar, mungkin ke WC atau keperluan-keperluan yang lain, yang kemudian meninggalkan. Ya, apakah sebentar atau lama, tapi setelah dia kembali, maka itu. Ya. Maka kalau modelnya seperti ini, ya kalau kita ingin ya, yang padat banyak orang yang hadir, maka kita berikan tanda atau kita ya sapat ya, orang yang ada di samping kita, ya kita sampaikan bahwa ya tolong ya, ini tempat saya, dan kalau ada orang yang mau duduk sebentar, bahwa sudah ada pemiliknya. Ya, ini adalah bagian dari adab dalam majelis. Nah, hadis ini, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua majelis secara umum. Ya, tidak hanya majelis tertentu, tapi secara umum. Semua majelis. Apakah itu majelis itu yang diadakan di musalla atau di masjid atau walimatul urs atau acara-acara yang lainnya dan sebagainya. Jadi ini yang pertama, mencakup. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini secara terang-terangan mengajarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya adab dalam bermajlis ini, tentang dalam surah ya, Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila dikatakan kepada kalian, yatafassahu, lebarkan, longgarkan majlis, maka longgarkanlah. Ya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala saling melapangkan di antara kalian. Ya, saling melapangkan kalian. Sehingga sampai pada kesimpulan ini atau pembahasan yang kedua ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata persoalan memberikan tempat duduk, melapangkan masjid adalah sesuatu yang sangat diperhatikan. Sehingga tidak hanya disebutkan dalam hadis, kita jelas Ta'ala juga mengajarkan itu. Padahal menurut kita ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita sudah biasa melihat ketika kita berkumpul bersama orang yang lain, ketika ada orang yang kemudian apakah bercanda atau main-main, kemudian dia suruh pindah atau dia angkat, kemudian dia duduk di tempatnya. Dan dianggap biasa. Tapi ternyata dalam agama ini, dalam din ini adalah sesuatu yang besar, yang diperhatikan. Sesuatu yang diperhatikan. Ya, qala Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat ini saling berkasih sayang dan menjaga persaudaraan. Berkasih sayang itu bisa hadir, bisa lahir, dan bisa muncul. Persahabatan itu bisa akrab, bisa muncul, bisa hadir di tengah-tengah. Ya. Salah satu sebabnya adalah dengan saling memberikan kelonggaran, kelapangan dalam majlis. Bagi orang-orang yang belakangan atau yang terakhir datang dalam majlis tersebut. Di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan ayat ini. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk berada di majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan taujihat, nasihat-nasihat dari beliau yang mulia. Dan kemudian salah satunya adalah ketika kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika mereka melapangkan majlis, maka memberikan kesempatan kepada sahabat yang lain untuk melihat langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa yang benar dalam hal ini adalah bahwa ayat ini sebagaimana hadis mencakup semua majlis. Ya, tercakup dalamnya semua majlis. Majlis yang di mana di situ majlis yang membicarakan, yang membahas tentang kebaikan. Kebaikan apa saja? Apakah itu kaitannya dengan strategi perang misalkan, atau zikir, atau sholat Jumat, acara Jumat, dan sebagainya. Maka semuanya itu tercakup dalam ayat ini dengan sebuah prinsip. Tadi hadis yang kita sudah bacakan, man sabaqa ila ma lam yasbaq ilaihi, barang siapa yang mendapati yang belum ada, tidak ada yang mendahului dia yang pertama, fa huwa haqqu bihi, maka dia yang paling berhak. Ini hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kaum muslimin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan mungkin saudara-saudara sekalian pemirsa pernah mendapatkan
semacam perilaku seperti ini. Ya. Ya, saya secara pribadi sudah 2 kali walaupun secara halus, isyarat atau dengan gerakan, ya, mendapatkan seperti ini. Karena mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Banyak kaum muslim yang tidak paham. Ya, karena suatu ketika ya, saya diundang untuk mengisi ta'lim maghrib isya. Ya. Setelah ta'lim, ya, karena saf depan masih kosong, ya masih ada yang kosong, ya kita duduk di situ sambil menunggu iqamah. Orang di samping saya mungkin sejarak 2 jengkal. Ya, beberapa saat kemudian datang lagi orang tua di situ dengan yang sempit itu, tempat yang sempit itu. Saya duduk sambil dia selipkan kakinya di bawah ya kaki saya. Ya, dengan bawa sejadahnya dan sebagainya. Kalau ada tanda sebelumnya mungkin kita paham. Oh, kemudian saya paham, oh ternyata saya disuruh pindah ini. Sudah. Ya, saya pindah ke saf yang kedua. Ya, sebetulnya ini keliru. Ya, tapi kita ya berikan udzur karena beliau tidak paham. Beliau belum tahu bahwa ternyata perkara ini sangat diperhatikan dalam agama kita yang mulia ini, dengan 2 dalil tadi itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat yang barusan kita bacakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah ya, masih demikian juga dengan ya, perkataan Imam ya, Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa ulama dari kalangan kami, mereka semuanya berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis tentang wajibnya, ya. Saya ulangi. Beliau mengatakan bahwa ulama dari kalangan kami, kata beliau, semuanya mereka berpendapat dan mengatakan bahwa kewajiban mengkhususkan ya, tempat ya, bagi orang yang duluan mendapatkan tempat duduk itu, sampai dia berlalu atau tidak kembali lagi, ya, sampai dia berlalu ya, dan tidak kembali lagi. Ya, kan kadang orang pergi meninggalkan lama tapi dia kembali lagi, mungkin 20 atau 30 menit kemudian dia datang, atau 1 jam, mungkin 1 jam dia akan datang kembali, masih tetap haknya dia. Kalau dia datang kemudian afwan, ini tempatku tadi, ini saya duluan, hanya saya ada keperluan begini. Nah, itu berikan, enggak usah salah paham. Ya, enggak usah tersinggung. Ya, karena masih dengan hak. Ya, kecuali kalau dia sudah tinggalkan kemudian ya tidak ya kembali lagi. Wallahu taala alam bisawab. Hadis kita pada malam hari ini sebagaimana yang saya sudah singgung di awal tadi, bahwa kita ini makhluk sosial, ya, interaksi dengan orang lain, akan duduk, akan bermajlis, maka poin ini sangat perlu kita perhatikan. Perkara ini, adab ini, akhlak ini sangat perlu kita perhatikan dalam ya majlis-majlis kita. Apalagi ya kalau majlis itu adalah majlis talibul ilm, majlis dzikir, majlis yang membicarakan tentang kebaikan, maka lebih layak dan lebih pantas kemudian perintah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa kita jaga dalam majlis kita. Semoga ya majlis kita pada malam hari ini senantiasa menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita-kita yang hadir mendengarkan pada malam hari ini majlis ini kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala fasilitas yang kita gunakan senantiasa diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ya, saya cukupkan dengan mengucapkan membaca ya istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.